Penyakit yang karena pola hidup nggak bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Obat itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia menunda masalah, memberikan kamu waktu. Dokter naturopati dan nutrisionis Dr. Hans Christian. Masalahnya kita selama ini kalau makan gimana? Ya pokoknya asal enak, asal kenyang. Everything have to be measured. Let the food be your medicine. Kenapa naturopati itu nggak populer di Indonesia? Aduh, ini agak berat ini ngomongnya. Agak bahaya nih soalnya, agak pinggir jurang nih. Dr. Hans Christian. Thank you. It's such an honor to be here. Dr. Hans, aku mau nanya, kamu sebelum perjalananmu sebagai dokter, kamu tuh masa kecil kamu gimana sih? Ada nggak keluarga yang dokter juga, orang tuamu atau di keluarga? Kebetulan first generation, Kak Andini. First generation, nggak ada keluarga, nggak ada siblings, nggak ada mungkin bahkan keluarga jauh juga nggak ada yang dokter ya. Itu gimana Kak, kamu bisa kepikiran pengen jadi dokter? Nggak ada keinginan juga awalnya. Jadi have no plan, awalnya juga nggak punya suatu keinginan yang besar gitu. Cuma ya karena orang tua memang dari background yang mereka sekolahnya bukan tinggi ya. Jadi mereka ya ingin lah gitu, ingin saya juga punya pendidikan yang lebih proper gitu. My dad actually he suggested me to get into to be a doctor. So yeah, I just take it to make him happy. Tapi gitu. akhirnya benar-benar enjoy dan pengen meneruskan lagi sampai ke Harvard. Yep. Itu gimana ceritanya? Karena gini, kalau sebetulnya ini something yang new ya, quite new di Indonesia terutama. Kalau saya yang sekarang ya sebetulnya as a naturopath ya, jadi naturopati itu punya sedikit approaching yang berbeda dengan kedokteran yang ada di Indonesia secara umum ya, Kak Andini ya. Ya, sebelum Jadi ke situ kamu taunya dari mana nih tentang naturopati itu? saya udah pada waktu kuliah itu sudah tertarik gitu di bidang nutrisi. Karena I changed my lifestyle itu since 2008 when I enter the university. Saya baru mulai berubah pola hidupnya. Jadi benar-benar ingin untuk mengubah pola hidup yang selama ini nggak bener pada waktu selama masa sekolah ya, SMP, SMA gitu. Nggak benar nih maksudnya gimana? Nggak suka makan sayur sama sekali, at all. I hate veggies. Makannya cuma gorengan mulu, ya bahkan model-model sup-sup gitu saya nggak mau, harus gorengan, gitu. Jadi really, yeah, that's the truth. Terus makanya juga yang suka yang pedes-pedes banget, actually sampai sekarang sih suka pedes. Kalau suka pedesnya sampai sekarang. Aku udah takut ya kalau sampai nggak boleh pedes juga, mampus deh gue. Cuma maksudnya kan itu it's like such a combination ya. Jadi makan pedes, gorengan gitu, terus kemudian nggak makan sayur, makanya udah ya makan yang junk food seperti itu. Jadi saya udah komit mulai pada waktu saya change my lifestyle, saya nggak mau makan gorengan lagi, saya nggak mau makan junk food lagi until now. So the very last time I touch deep frying food itu 2008 until now. 2008 ketika masuk kuliah? Ya. Wow. Until now. It's been 16 years. Berarti sebelum kamu belajar kedokteran dong Iya, sebenarnya? betul. Waduh, betul. Jadi karena saya suka ketika saya dapetin hasilnya dari mengubah pola makan itu, saya merasa, ternyata pola makan itu segitu pentingnya ya, gitu. Nah, dari situlah saya baru mulai belajar mencari informasi kira-kira apa ya, kalau di kedokteran ini karena sorry to say ya, I have to say the truth, kalau naturopath itu lawannya dalam arti opposnya itu alopati. Nah, alopati itu adalah sebutan sebetulnya ya pendekatan dari kedokteran barat selama ini gitu. Ya di Indonesia, Malaysia, Penang, Singapore, and US, and etc. Kebanyakan itu alirannya alopati itu tadi. Nah, alopati itu jadi opposnya naturopath. Pendekatannya adalah berbasis farmasi. Obat. Ya. Dikit-dikit obat. Ya. Kak Andini pasti tahu bahasa kalau kita sebut dari bahasa Inggrisnya Fakultas Kedokteran itu adalah Faculty of Medicine. See? I think I have nothing to say. Yeah, it's definitely. It speaks for itself. Yeah, it's definitely. Jadi saya merasa kayaknya kok apa yang saya inginkan itu tidak saya dapatkan pada waktu itu. Karena segala sesuatu, contoh deh, kalau kolesterolnya tinggi ya kita minum statin, ya kalau asam urat kita minum allopurinol, ya kalau kita hipertensi minum amlodipin dan lain-lain kan gitu.
Nah jadi, itu adalah hal-hal yang kalau masalah ini, minumnya ini, kalau masalah ini minumnya ini. Ini saya berpikir, ini kita jadi dokter apa jadi tukang obat nih ceritanya kalau kita seperti ini, gitu. Nah dan kita juga mempelajari bahwa sebetulnya apapun obat itu kalau kita denger ya, obat untuk batuk, pilek, itu selalu kita dengerin kalau kita dengerin, carefully, itu adalah meredakan gejala. Ri ya. Jadi nggak ada kita berani mengatakan, "Oh ini menyembuhkan penyakit," nggak ada. Kita selalu bilangnya ini adalah meredakan gejala. Means you have to know about like, you have to differentiate ya, the symptoms and the cause. It's two different things. Bahkan kalau kita udah mau lebih ke dalam, kalau kita baca studi, jurnal itu selalu dalam arti kan ada metodologi ilmiahnya kan ada tingkatannya ya. Kita perlu membedakan antara associated sama causality. Mmm. Contoh, kolesterol associated with heart disease. Nah, berarti dia bukan menyebabkan, tapi hanya berhubungan. Itu. Nah, itu Mmm. bahasa-bahasa memang yang sulit untuk dipahami orang awam, tapi ya karena saya mungkin diberikan, talenta ya sama Tuhan untuk mungkin bisa menyampaikan ke orang-orang awam lebih mudah gitu, jadi lebih mudah dipahami. Mmm. So, well, I'm saying, I'm an educator. Jadi makanya dari sejak kuliah kedokteran itu justru kamu tahu jawabannya bukan obat No, sebenarnya? no, no. Itu gimana kamu bisa tahu, oke jawabannya bukan obat tapi apa? Itu apa aha momennya buat kamu? Eee, karena saya praktisi ya. Jadi I'm not just learning the theory gitu, but I'm doing. I do what I say. So like, walk the talk, saya bukan cuma dalam arti ngomong, "Oh harus gini," cuma saya nggak ngelakuin, gitu. Kalau bicara mengenai sekarang kan banyak tuh orang ngerti, "Oh diet ini diet ini diet ini diet ini," gitu. Eee, I have tried all of them to Apa my aja nih body. maksudnya kayak Apapun, keto? keto, Atkins diet, Mediterranean diet, carnivore diet, whatever it takes, I try it. Ya meskipun dalam arti tidak bisa kita generalisasi ke semua orang karena itu kan yang terjadi sama tubuh saya, gitu. But at least, I know apa yang saya lakukan. Jadi ketika kamu menemukan, oh ternyata jawabannya itu sebenarnya obat itu bukan penyembuh tapi makanan, itu Iya, saya gimana? selalu bilang gini ya, sebetulnya sekarang apa yang saya lakukan ke pasien saya adalah saya mengkombinasikan, Kak Andini, gitu. Saya nggak mengatakan bahwa kedokteran barat yang alopati tadi itu tidak berguna ya, sangat berguna juga gitu untuk, mengatasi masalah-masalah yang vital. Contoh gini nih, paling simpel ya, pasien udah tensinya udah 200. Ya, sistolnya udah 200, diastolnya udah di atas 100. Otomatis kalau kita nggak memberikan dia medikasi secara langsung, dia kan ya bisa game over tuh. Ya, jadi, ada masa-masa di mana kita memang perlu obat, gitu. Perlu obat yang mereka cara kerjanya kan secara farmakologi lebih cepat, gitu. Kalau udah, kondisinya itu udah urgent, kita ganti pola hidup kan takes time. Mmm. Gitu. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa obat itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia menunda masalah, memberikan kamu waktu, supaya kamu ada waktu untuk mengubah pola hidup kamu, gitu. Jadi saya juga mengatakan, "Wah, kedokteran yang saya pelajari sebelumnya salah semua," gitu ya, enggak, gitu, enggak salah, gitu. Cuma kalau kamu memang benar-benar mau menyelesaikan masalah, tidak ketergantungan dengan obat, ya, tidak minum obat seumur hidup, you have to change what you did. Termasuk buat orang-orang yang kayak diabetes, Ya. yang harus minum obat seumur hidupnya. Nggak ada Sebenarnya yang namanya unknown cause itu nggak ada. Bukan berarti ketika kamu nggak tahu, itu nggak ada penyebabnya. oh Kalau kita wow, lihat googling, many kind of diseases right now, banyak yang masih bilangnya, "This is unknown. Cancer is unknown. It's just like a gene mutation and stuff." Like, there is no unknown. You just don't know or maybe you don't want to let everyone knows. dan hubungannya pasti sama makanan? No, I'm saying about lifestyle, Kak Andini. Ah, Tadi kan saya bilang, naturopath itu pilarnya ada 4 ya, pola makan, aktivitas, pola tidur, dan stress level. Nah, means dalam arti kenapa tapi saya lebih banyak untuk, membicarakan ini selama ini pola makan ya, karena ini yang paling sulit, gitu, ini yang paling sulit. Kalau kamu udah bisa, commit with, your diet, saya yakin tiganya ini akan lebih mudah, based on my experience. Karena orang itu lebih mudah untuk disuruh gerak, disuruh olahraga, daripada disuruh kontrol mulutnya. itu benar. Itu benar banget. That discipline untuk kayak, oke aku harus gerak, harus olahraga setiap hari,
dibanding kayak, oh ada gorengan nih sore ini makan pisang goreng gitu, pasti orang akan susah. Walaupun aku udah olahraga kok, it's okay gitu. Bahkan Kak Andini, I think if you doing exercise, I'm sure, yeah, you looks like fit Oh woman. thank you. Yeah, you look like fit woman. Nah, saya yakin Kak Andini juga punya teman-teman ya, punya teman-teman, kerabat, mungkin kolega yang punya mindset-nya seperti ini, "Saya olahraga biar bisa makan enak." Yes, itu salah. Totally. Saya selalu bilang gini, "Kamu tidak akan pernah bisa mengkompensasi pola makan kamu dengan olahraga. Never, trust me, never." Tapi kok ada ya Dok, yang makannya gila banget gitu, terus udah gitu makan ice cream, dessert lah gitu Mmm, setelah mmm, makan mmm, besarnya, tapi ya udah dia memang slim banget aja, memang kerjaannya juga memang trainer sih mhm gitu, tapi mhm kok kayaknya mhm. hidup itu tidak adil sekali gitu. Gini Kak Andini, as I said ya, kalau kita belum melihat itu bukan berarti itu nggak ada. Saya selalu bilang kita nggak bisa menentukan kesehatan orang itu dari bentuk badan, itu. Bentuk badan itu tidak bisa determine, kita punya kesehatan. Bahkan hasil lab itu nggak bisa, determine 100% kesehatan kita. Hasil tes darah Hasil nih tes darah maksudnya? itu. Ya. Nah, hasil tes darah itu kan sebetulnya hanya salah satu pemeriksaan penunjang ya, yang dibutuhkan kita untuk mendiagnosa suatu masalah ketika pasien datang. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemeriksaan penunjang kan banyak tuh, ada USG, ada CT scan, ada MRI, and so on and so on and so on. Nah, artinya apa? "Oh, saya hasil cek lab bagus, Dok." Contoh dalam arti, saya bilang, "Ini, Bapak kena fatty liver," gitu. "Oh, tapi SGOT, SGPT saya bagus," gitu. Itu nggak menentukan, Pak. SGPT itu enzim di liver kita, itu menentukan fungsi liver, bukan kondisi liver kita, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu perlu pahami lebih lagi gitu, ini yang saya selama ini selalu edukasikan gitu. Oh wow, oke aku mau ngomongin soal naturopati, Mmm, karena yang aku tahu selama ini adalah homeopati, mhm mhm. dan itu kayak menurut aku lebih holistik gitu. Iya iya iya. Jadi nggak hanya apa yang kita makan, apa yang kita Mhm, rasakan, tapi bener-bener sekeliling kita iya gitu kan. iya. Naturopati kayak gitu juga nggak sih? Sama sama sama. Jadi, kita menyebutnya adalah functional medicine. Ah, Ya, functional medicine, homeopati is like, cabangnya tadi saya bilang, jadi itu ilmu yang kita pelajari juga, basisnya dari mana sih? Basisnya adalah homeostasis kan, homeopati itu, gitu. homeostasis itu apa? Homeostasis itu adalah suatu keseimbangan, eee, kita sebagai naturopath kita percaya bahwa semua manusia itu awalnya, ya itu diciptakan dalam kondisi yang seimbang, kecuali yang sorry ya, punya beberapa disability mulai dari lahir, gitu. Nah, itu pun sebetulnya ada hubungannya dengan ibu ketika mengandung. We will talk about it next time if you Yes. are interested Iya in. iya iya. Ya, jadi artinya apa, banyak anak yang lahir cacat, ibunya cuma bilang gini, "Ya ini udah nasib lah, udah takdir dari Tuhan," gitu. Padahal pentingnya menjaga nutrisi ketika waktu hamil, itu sangat berhubungan dengan bayi itu lahirnya jadi seperti apa. Jadi apakah itu memang purely takdir ataukah ada masalah-masalah ada yang dilakukan oleh ibu itu ketika dia hamil? Mmm, Nutrisinya, pola hidupnya, merokok, dan lain-lain kan sekarang, mmm, itu. Nah, oke. back to naturopath. Jadi naturopath itu juga kita mempelajari sesuatu itu holistik. Jadi kita mempelajari yang namanya body, mind, and soul. Ya. Ya, body, mind, and soul. Itu sesuatu yang kita pasti akan berhubungan. Apakah pasti, Dok? Pasti. Saya bilang. Nah, selama ini kita kan berpikirnya dalam arti ini 3 hal yang berbeda ya. Kalau kita body, ya udah dokter, kalau mind, ya udah ke psikolog aja, gitu, atau mungkin ke kedokteran jiwa, gitu. Mhm. Kedokteran jiwa itu bukan di sini loh, kedokteran jiwa ya. Your Mhm. your jiwa di sini kan, gitu, your jiwa di sini, your spirit baru di sini kan, gitu. Jadi body, mind, and soul, I believe like, these 3 itu sangat 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 berhubungan, gitu. Makanya yang kita pelajari itu adalah kesehatan yang holistik, bukan cuma pola makan sekali lagi meskipun saya paling sering ngomongin itu, karena yang tadi saya alasannya apa, karena paling sulit, itu. Mhm, dan paling relatable sama people juga. Ya ya ya, karena saya bilang gini analoginya ya, simpelnya gini, lu olahraga paling, sehari berapa kali sih maksimal? Sekali lah sejam Maksimal maksimal. sekali Ya, maksimal sekali. Ada orang nggak tiap hari olahraga juga kan? Banyak orang yang nggak tiap hari olahraga, tapi lu sehari makan berapa kali? 3 snack-nya belum lagi, iya kan? By Wow, then, you can see it already. You cannot like a compensate, cannot. oke. Aku mau balik lagi yang soal mind, body, and soul. Hmm, Kalau yang dari kamu pelajari ya Dok, itu tadi kan kamu bilang, yang penyakit itu ada cause-nya, let's say dia mhm, cancer.
ilmu naturopati tuh melihatnya seperti apa dilihat dari 3 elemen itu? Ya, jadi gini, cancer it's a multifactorial indeed. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan, "Oh, orang yang merokok kena cancer," gitu. Ada yang namanya gini, faktor risiko, kan ini. Nah, ini yang sulit mungkin dipahami sama orang awam ya, yang namanya risk factor. Nah, risk factor itu adalah suatu hal-hal yang memungkinkan terjadinya penyakit ini lebih besar. Saya berikan analogi yang gampang ya, orang yang kena AIDS ya, orang yang kena AIDS, faktor risikonya apa, Dok? Faktor risikonya kalau lu sering jajan di luar. Kalau lu pakai jarum suntik sembarangan dan lain-lain, itu adalah faktor risiko, itu bukan penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus HIV, Ya. gitu. Nah, makanya kita perlu bedakan antara faktor risiko dan penyebab, itu juga 2 hal yang berbeda, gitu. Ini yang kita katakan. Jadi, flu gitu, penyebabnya karena apa? Karena virus influenza. Faktor risikonya apa? Kalau kamu kecapean, kalau pola hidupmu nggak baik, kalau kamu kurang tidur, itu faktor risiko. Dan naturopati tuh mengobatinnya gimana? Kita, pakai bahasanya adalah kita bukan mengobati ya, kita mengembalikan keseimbangan. Oh, I like that. Gimana tuh contohnya? Seperti Ya. apa gitu kalau misalnya seseorang datang ke ini? Tadi contoh, Kak Andini mention about diabetes. Ya, diabetes itu adalah penyakit metabolik ya, dan kebetulan 70% pasien saya adalah diabetes, 70%. It's true, bahkan usianya di bawah saya. Pasien saya paling muda ya diabetes itu usia 20 tahun. 20 Type tahun? 2 type 2, I'm Type not 2 saying type 1, type type 2 2. tuh artinya apa? Type 2 itu karena pola hidup. Ah, Ya, type 1 itu dari lahir. Artinya apa? Kalau dalam arti kamu udah adolescent, kamu udah teenager, kamu kemudian kena diabetes, pasti bukan type 1. Karena kan type 1 itu karena kita, beta pankreas dysfunction kan, nggak mungkin kamu bisa bertahan sampai segitu lama. oke kalau dokter mengobati, dia bukan mengobati, mengembalikan Ya, keseimbangan. betul. Orang yang diabetes itu sebagaimana Gini, approach-nya? yang pertama akan saya lihat kondisinya, ya karena kita nggak bisa bilang, "Oh kalau diabetes pasti template-nya seperti ini yang perlu dilakukan," gitu. Karena diabetes pun itu is vary, ya it's a spectrum, gitu. Makanya saya perlu dalam arti beberapa pemeriksaan penunjang, tes lab itu sesuatu yang udah, paling basic lah ya kita Mmm. lakukan, kita cek A1C-nya, kita cek fasting insulinnya, bukan Mmm, bukan blood glucose ya, gitu, bukan oke. fasting blood glucose, Oh, gitu, tapi bukan fasting insulin? fasting insulin. Oke. Bukan fasting blood glucose. Kemudian kita lihat, dari kondisi pankreasnya seperti apa, gitu. Apakah sudah mengalami resistensi, ya, ataukah dalam arti sudah ada komplikasi ke ginjal. Nah, kalau ada komplikasi ke ginjal itu yang paling ribet memang, karena itu Mhm, udah, termasuk yang late stage, mhm. gitu. Nah, tapi kalau masih di awal-awal gitu, itu masih mungkin, sangat mungkin untuk reverse, sangat mungkin untuk reverse. Mmm, Meskipun sampai sekarang dikatakan yang namanya diabetes itu penyakit yang kronis dan progresif. Lu nggak bisa, lepas dari obat, gitu. mmm. Wow, sekarang nggak hanya diabetes yang jadi ketakutan tapi, apa tuh namanya penyakit yang biasanya demensia. Dementia, ya dementia. Nah itu gimana kalau naturopati melihat itu? Eee, Karena s mulai banyak nih betul orang tua betul kita. betul betul. Dementia, then like, Alzheimer, ya. Yes, Alzheimer is like, nowadays is classified as diabetes type 3 gila itu because the root cause is just the same, insulin resistance. Ya, walaupun larinya ke sini kan? betul betul. Itu sama seperti kayak, orang penyumbatan pembuluh darah, kalau larinya ke jantung ya lu serangan jantung, kalau larinya ke otak ya lu stroke, same cause. Wah, dan bentuk remedinya tuh kayak apa sih Dok kalau naturopat? Tentu gini ya, hal pertama yang kita perlu hal pertama yang saya selalu lakukan adalah edukasi, ya. Karena orang tidak bisa mengubah apa yang selama ini dia lakukan kalau dia nggak melewati 3 tahap. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah willingness, gitu. Before do action, gitu. Jadi saya harus pastikan pasien saya pertama punya awareness, gitu. Kalau dia udah datang ke saya pasti punya punya awareness kan, gitu. Otherwise, she or he wouldn't come to me. Mmm, The second thing adalah I give them knowledge and I make sure they have willingness to do it, gitu. Jadi apa yang saya ajarkan adalah bagaimana mengubah pola hidup. Penyakit yang karena pola hidup nggak bisa diselesaikan dengan obat-obatan. It's insane.
How Kalau could umur you think? kalau umurnya tapi udah tua, tadi kan kamu ngomongnya karena pasiennya masih muda-muda ya? No, no, my patient, yang paling tua itu usia 73 yang punya diabetes dan itu pun juga masih bisa reverse. Setelah No, disuntik-suntik, no, 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 insulin, no, no, no. dia pernah tapi melewati itu kan? Pernah, pernah, Iya pernah, kan? pernah, pernah, but I'm not doing that, Oke. gitu. Jadi basically pendekatan kamu adalah the mind, The mind first, the mind first. right? Oke. If you Terus? don't change your mind, you will not change your action. Obvious, I guarantee it. Or maybe if you change your action, it just like, last for a month, 2 months. Jadi kamu pertama edukasi, kedua tadi kamu bilang Nah, kamu dikasih tahu tuh apa yang perlu dilakukan, pola oke, makannya, aktivitasnya, pola tidurnya, how to manage the stress, yang gitu. ketiga? Yang ketiga, kalau memang diperlukan bantuan, saya akan memberikan yang namanya, supplementation or maybe like, herbs gitu, natural herbs. Oke. Jadi saya punya beberapa, kawan juga ya, yang bisa bekerja sama dengan saya, akupuntur biasanya gitu, itu juga bisa membantu. Akupuntur dia punya base-nya sama. Mmm, Kemudian juga herbal medis, ya, jadi kita menggunakan yang namanya herbs. Indonesian ya, itu sangat relate kan dengan yang namanya, apa ya, kalau mereka bilang, tumbuh-tumbuhan ya, mmm, jahe, kunyit, apotek hidup. ya, serai, Mhm, dan lain-lain, mhm. lemongrass and stuff, sangat dekat gitu. Nah, sebetulnya itu sangat bisa membantu juga kalau kita tahu dosisnya. Sama seperti obat, obat itu bisa bekerja kalau kita tahu dosisnya. Masalahnya kita selama ini kalau makan gimana? Ya pokoknya asal enak, asal kenyang, kan gitu. Ya. Nah, biasanya saya akan berikan pasien saya itu meal plan. Mmm, Nah, meal plan itu isinya apa? Meal plan itu isinya adalah berapa banyak yang perlu kamu makan, bahan-bahan yang kamu makan dalam waktu 1 hari. Contoh, kamu sehari makan telur 2 butir, kamu makan brokoli 75 gram, kamu makan wortel 50 gram. Jadi everything have to be measured, harus mmm. diukur gitu. Sama seperti obat cuma kamu yang lakukan kamu sendiri, do it yourself. Nah, ketika mereka udah makan sesuai dengan takaran itu sama seperti dalam arti itu obat masukin ke tubuh kamu berupa makanan. Let the food be your medicine. And be medicine be your food. Wow. Dan artinya kalau kita bener-bener ngikutin pola makan itu, kita Mhm. sebenarnya bisa lepas? Pola makan dan pola hidup ya. Oke, pola Ya, makan dan pola hidup, again ya. saya selalu bilang dalam arti, "Oh makannya udah bagus banget," atau pola hidup yang lain nggak bener. Iya. Ya, itu juga perlu diperbaiki, itu. Tapi memang yang selama ini paling banyak itu pola makan yang paling sulit diperbaiki. Tapi kalau misalnya tadi approach-nya dokter memang 4 elemen tadi itu ya, Hmm, dari tidur, hmm, stres, segala macam gitu, sebenarnya you're not only dealing with the nutrition, tapi you're also dealing with the mental health of a person dong, hmm, hmm. iya Yes, kan? yes. Ya, itu efeknya gimana ke dirimu? Karena you basically dealing with a Yeah, yeah, person's yeah, yeah. problem. It's very very good question. Yesterday I just talk about it, with my friend. Ya, saya tipe-tipe orang yang memberikan energi. Fortunately, fortunately. Jadi saya bukan yang menerima, tapi saya yang memberikan energi, gitu. Jadi ketika saya dapetin pasien-pasien yang mereka have like a negative energy, like I block it, I give my good energy to them. Wow, So I influence my patient to change their life. wow, and itu kamu nggak kebawa, nggak nyirep energinya Eee ke kamu? Cukup, mungkin lebih ke exhausted ya, karena dalam Iya. arti karena saya kan, kalau konsul dengan pasien itu minimal, kalau pasien awal nih, bukan pasien yang kontrol, itu minimal 2 jam. Wow, minimal. 1 kali konsul dengan Dan pasien. harus ketemu kan? Ya, ya, bisa sih kalau kalau yang memang jauh-jauh banget ya, ada beberapa pasien saya di Netherlands gitu Oh, dan mereka bukan di Indonesia, ya otomatis ya kita doing the, like a Google Meet or Zoom or anything by online. Cuma mhm, kalau bisa ketemu saya memang lebih suka untuk ketemu dengan orang gini, kita dapat energinya lebih hmm. dapat. Kenapa naturopati itu nggak populer di Indonesia? Aduh, ini agak berat ini ngomonginnya, agak bahaya nih soalnya, agak pinggir jurang nih. Because there is no profit. Karena nggak ada urusannya sama obat.
You answer it. Dan tapi harusnya bisa berkembang dong dengan segala penunjang tadi kamu yang nomor 3 itu, aku puntur, aku tetap Bisa bisa hidup, bisa bisa iya kan? bisa, tapi ya memang karena itu gini Kak Andini, orang itu cenderungnya ingin yang instan. Ya, ini kita bilang bukan dalam konteks kesehatan ya, Iya, apapun apapun. apapun ya, manusia itu punya kecenderungan suka yang instan. Kebetulan saya adalah orang yang suka dengan proses, makanya saya bisa committed in this thing, gitu. Buat saya dalam arti yang penting itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Mmm, Because if you believe in the process, someday you will get like a bigger than the purpose that you want to get. You will get bigger than that. makanya kamu berbagi ya ilmu kamu Ya, nih di itu. YouTube. Aku Ya, ketemu kamu tuh sebenarnya ketemu di YouTube channel, ya, dan aku ngeliat tuh sebenarnya isinya tuh aku lupa, tapi cara penyampaian kamu, your energy, ah, itu yang aku terima. I forgot the content, ya, thank you. tapi I got your energy. Ada nggak yang kamu, aku nggak bilang mengobati, transform hidupnya Mhm. mungkin either itu di keluarga inti kamu lah, Oh, kakak, ya. kak, atau orang tua? My dad is the first, person that, I change, his life ya. Jadi my dad itu awalnya juga dia punya masalah ini ya, metabolik gitu, jadi punya hepatitis gitu, kemudian sekarang udah totally gone, Wow. the hepatitis gitu. Meskipun saya nggak mengatakan, wah tidak ada penyakit yang lain yang akan muncul gitu ya. Jadi, kita selalu bilang, ya kita lakukan yang terbaik, kita lakukan bagian kita. Kalau memang ada sesuatu yang akan terjadi atau yang, kita belum tahu, Mhm. ya kita lakukan yang terbaik, Mmm, gitu. Tapi dari memang memberitahu orang yang di dekat itu lebih sulit. pasti lebih Ya, lebih sulit sulit kan? lebih sulit. Ada nggak yang, apa ya, mungkin mempertanyakan Hmm. ilmu kamu, approach kamu? Oh banyak sekali Oh, banyak sekali banyak sekali. Tapi, satu hal yang saya senang ya, rekan-rekan sejawat saya pun banyak yang akhirnya itu mereka sadar ya, ketika mereka sudah punya masalah. mmm, Ketika mereka sudah punya masalah, mereka datang ke saya, beberapa, rekan-rekan sejawat, teman-teman, yang mereka udah contoh ya, mereka udah transplant ginjal, gitu. Kemudian mereka baru datang ke saya, terus ngobrol-ngobrol lah kita, "Kok kita dulu nggak diajarin kayak gini ya?" Ya memang, itu. Karena memang, itu, apa ya, kita bilang bidang studi yang tidak diajarkan ketika kita kuliah di kedokteran. Memang, another thing, another subject, tapi berhubungan. Basic-nya kita pelajari, kita paham anatomi, kita paham fisiologi tubuh manusia, kita paham bahwa hormonal dan lain-lain itu like a takes very important part in our body. Cuma lucunya ketika makin ke sini, orang ngobrolnya mengenai ketika diet yang dibawa-bawa kalori doang kan. iya, Everything is about calorie, no matter what you eat, as long as you are in a calorie deficit, you will lose your weight. If you want to gain your weight, you just add like, some calories, you eat donut, you eat pizza, you eat anything. ya. Oke, mumpung kita lagi di situ, Ya, emang bener ya, Dok, ya, seiring kita bertambahnya usia, itu mhm, makin sulit kita untuk bisa ngurusin badan? eee, well, gini, eee, itu halnya sama seperti genetik ya, Kak Andini. Genetik kita dari orang tua ke kita, itu pasti akan diturunkan. Mmm, Ya, ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita ubah, tapi ada lebih banyak faktor-faktor yang bisa kita ubah. mmm, Gitu. Ketika kita punya pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, sebetulnya usia itu memegang peran yang kecil. Ya, jadi kalau kita bicara genetik itu ada yang above genetik, namanya adalah epigenetik. apa Nah, itu? epigenetik itu adalah our environment, how we create it. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah, ya lingkungan kita di Jakarta, polusi udara dan lain-lain, we cannot change it, but we can like create like our environment. Melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, Ya, itu. Nah, jadi ketika kita berbicara apakah usia berpengaruh? Obviously pasti berpengaruh. Tapi manusia itu beda sama mobil. Saya mmm, selalu bilang, mobil itu tidak bisa melakukan perbaikan sendiri. Kita mesti bawa ke bengkel. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa. Jadi gini kan ini, ketika, saya mempelajari lebih detail ya, bagaimana organ tubuh bekerja dan lain-lain. God is like so like kita saya sampai speechless gitu, bagaimana kita membuat suatu ginjal itu
cara kerjanya seperti itu ya, kita punya pankreas cara kerjanya seperti itu, saya sampai nggak bisa speechless gitu. Karena saking hebatnya tubuh manusia itu bisa bertahan. Liver kita adalah organ yang bisa regenerasi 100%, 100% ketika dia udah mengalami kerusakan yang parah, gitu. Nah, kalau mobil kita nggak bisa, mesti bawa ke bengkel kan, gitu. Tapi ketika tubuh manusia itu bekerja dengan cara yang, sudah diatur oleh Tuhan dan kita kembali ya, kembali ke keseimbangan itu, tubuh kita bisa bekerjanya juga luar biasa. Kamu pernah ada calling gitu nggak sih, Dok, dari Tuhan, I guess? Kenapa Mmm. kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang ini? I believe that like, God always put a purpose in our life, ya. Saya, Kak Andini diberikan talenta yang berbeda, ketika kita hanya mengubur talenta itu, ya nggak akan jadi apa-apa, gitu. Tapi ketika kita benar-benar bisa memanfaatkan itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kita juga. Jadi kamu nggak pernah ada kayak questioning yang kayak, "Kenapa ya kok aku tuh senangnya jadi naturopati? Mmm, mhm mhm. Kenapa aku tuh akhirnya berada di bidang ini?" Gitu, pernah nggak ada pembicaraan, 'cause I think like you're very spiritual person juga gitu ya, ada perbincangan gitulah sama Tuhan yang akhirnya guided you here? Every day actually, like Ah, I speak to God, dengan ya kalau orang bilang kan dengan cara berdoa ya. iya, Saya bilang berdoa itu bukan suatu ritual, ya itu suatu komunikasi sebetulnya. Every time, like, just like, speak in your heart, ya you speak to God like, why it happened, you just like, listen to Him, gitu. Whatever like, you hear it now, you hear it later, you hear mhm, it from like, a guy near you, because mmm, God can speak through everything, through mmm. everything. Jadi, dengan pertemuan dengan Kak Andini sekarang, ya, saya percaya itu juga suatu, rencana Tuhan. Kalau nggak Oh, rencana Tuhan nggak mungkin terjadi, iya gitu ya. iya, Jadi, kalau kenapa, ya saya masih, mendengarkan sampai sekarang karena, this is what I can do right now. Jadi apa yang Tuhan taruh di diri saya sekarang, saya lakukan yang terbaik. mmm. Kalau nanti suatu waktu mungkin Tuhan meminta saya untuk melakukan lebih lagi di hal yang lain gitu, ya saya akan ngikutin gitu, follow God. Mengikuti Tuhan itu selangkah demi selangkah, Ah. selangkah demi selangkah. Makanya kamu cuek aja ya, kayaknya orang mempertanyakan, apa orang menyangsingkan apa segala macam, you seem like, ya udahlah bodo amat gitu. Orang melakukan hal yang baik pun itu pasti ada orang yang nggak suka masalahnya. Ya jadi kita nggak perlu selalu dengerin apa kata orang, gitu. Kita dengerin apa kata Tuhan aja. Oke, sekarang aku mau nanya beberapa misconception, Ya. I guess, tiba-tiba mereka jadi vegan or vegetarian Mmm, because ya oke lah mhm aku mhm. ngerti karena animal rights whatever, tapi kadang Mhm. ada yang lebih karena lifestyle, Iya 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 right? iya 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 Iya, iya. what is your point of view soal itu? Gini, ada salah satu video saya juga di YouTube, saya membahas soal ini ya, Kak Andini ya. Jadi gini, saya mengatakan bahwa it's not the matter of you are being vegetarian or you are being omnivore, you can eat everything just Mmm, like, many people do, right? Orang bisa menjadi vegetarian, orang bisa menjadi omnivora, pemakan segalanya, dan dua-duanya punya kesempatan untuk sehat, dan dua-duanya juga punya kemungkinan untuk sakit. mmm, Artinya apa? Ini bukan soal kamu jadi vegetarian, kamu jadi vegan, kamu jadi karnivor sekarang. Jadi kemarin saya juga, mengisi juga ya untuk YouTube, salah satu platform YouTube YouTube juga bahas mengenai carnivore diet, mmm. because it's like a pretty like a trending right now, Oh ya, ya. jadi bener-bener Jadi, whole protein gitu? so you only eat like a animal protein, Oh wow, animal organ meat and stuff, oh wow. ya jeroan kan kalau orang Oh sini ya kan bilangnya ampun, gitu. Nah, ya. eee, you cannot eat veggies at all. Yeah, it's trending. It's trending. Yeah, if you're like a TikTok, Ah. you'll find it out. Oke. Many, Oh, many. wow. Ya, bahkan dokter-dokter sekarang juga beberapa juga ya inilah cukup ke-trigger ya Iya karena iya. hal-hal seperti itu. Nah, jadi, apa ya, kita menjadi apapun sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita melakukannya. Nah, Artinya gini, orang yang omnivora, pemakan segalanya bisa sehat nggak? Bisa, kalau kamu tahu caranya. Orang yang vegetarian bisa sehat nggak? Bisa, kalau kamu being a good vegetarian. Nah, tapi masalahnya apa? Vegetarian di Indonesia ini adalah dia tidak makan daging pengertiannya.
Pengertiannya vegetarian di Indonesia adalah tidak makan daging. Jadi lu bisa makan nasi goreng, lu makan mie goreng, lu makan pizza, asal nggak ada dagingnya nggak ada masalah. Lu bisa makan donat, lu bisa makan anything, asal tidak ada dagingnya, gitu. Saya berani bilang bahwa saya makan sayur lebih banyak daripada kamu yang vegetarian. Mmm, I believe that. Jadi everything is in moderation. Iya, how to do it. How to do it. How to do it. It's important. Bukan you like self proclaim dirimu apa? Oh, gue vegetarian nih, gue vegan nih. But if you doing it wrong, ya itu juga bisa jadi masalah. Ya. A misconception yang kedua soal menu Indonesia, makanan Indonesia itu adalah makanan yang paling tidak sehat. Justru saya paling demen makanan Indonesia. Really, really. Cuma bedanya gini, saya jarang makan di luar. That's the difference. Saya lebih suka masak sendiri. Nah, kebetulan di Surabaya saya juga ada catering, Oh. gitu. Karena tujuannya sebetulnya awalnya untuk membantu pasien. Karena catering saya tuh sifatnya personalized. Jadi bukan dia yang, "Oh, hari ini menunya ayam bakar ya, ayam bakar semua." Gitu. Pakai nasi merah ya nasi merah semua gitu. Jadi, I make it like a more personalized to my patient gitu. Jadi Beda mereka pasien, beda menu. betul, Iya dong. betul. Iya dong. Gitu. Nah, jadi, saya memang lebih suka masak gitu ya, kalau saya punya waktu. Kalau saya punya waktu saya lebih suka masak. Nah, dan saya paling suka meskipun tampaknya kayak Japanese gini ya, meskipun tampaknya kayak Japanese gini, cuma saya paling suka justru menu Indonesia. Saya suka pedes, tadi kan saya bilang, saya Iya. suka pedes, gitu. Dan makanan-makanan yang Indonesia yang nendang rendang, gitu. Ya, Iya. kemudian kita makan gulai. Sambal setan Iya, gitu sambal ya. kita ayam panggang bumbu rujak gitu, enak banget tuh, enak banget. Dan you can make it healthy if you know how to make it. Makanan pedes sehat atau enggak? Sambel yang pedes banget. Gini, pedes itu pertama gini ya, Kak Andini, itu adalah relatif kita. Karena saya bilang pedes, Kak Andini belum tuh bilang pedes. Iya. Nah, artinya apa? Setiap orang ini punya tolerance yang berbeda. Hmm. So, that's why, one of the naturopath, terms, we always say you have to listen to your body. You have to listen to your body. Problemnya apa? Problemnya banyak orang yang sinyalnya sudah error. Benar, itu benar banget dong. Nah. Karena aku kalau makan pedes tuh udah nggak berasa di sini, tapi berasa di sini. Aduh, kok tiba-tiba melintir Iya. gitu. Nah, gini kan ini menarik ya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, artinya tubuh kita mengirim pesan ke kita. Kalau saya kirim pesan ke Kak Andini, ya terus saya nggak dapat balasan-balasannya, saya kan kesel ya. Heeh. Kok nggak dibales-bales sih? Gitu. Nah, tubuh kita kalau ngirim pesan ke kita ignore, ya udah biarin, ya udah biarin, ya udah biarin. Lama-lama tubuh kita jengkel, dia bikin penyakit. Itu menariknya, makanya kita perlu mendengarkan tubuh kita. Ketika ada simptom ya saya katakan ya, gejala yang kita rasakan, itu artinya tubuh kita lagi ngirim pesan nih. Kalau lu ignore sekali, lu ignore 2 kali, lu ignore 3 kali, lama-lama tubuh lu ngambek. Gitu. Makanya bagaimana apa gejala yang kita rasakan, kita merasa mungkin kita merasa kayak demam, itu kan gejala. Demam itu bukan penyakit, itu gejala. Iya. Batuk itu gejala, itu bukan penyakit. Gitu. Orang bilangnya, "Oh, sakit batuk," gitu. Itu bukan sakit, itu gejala. Gejala untuk sakit apa? Macam-macam. Ya, kalau kita bicara penyakit yang disebabkan karena virus, itu kan gejalanya mirip-mirip. Iya. Makanya ketika kemarin waktu Covid belum pulang ke Wuhan, ya itu kan segala macam orang sakit kita bilangnya Covid. Karena apa? Karena itu base-nya virus. Nah, virus itu adalah self-limiting disease. Dia akan sembuh ketika kita punya daya tahan tubuh yang baik. Artinya yang perlu kita fokuskan adalah imunitas kita, bukan menghindari virus Covid. How could you avoid it? Iya. How could you avoid it? There's no way. Tapi kamu sebagai dokter pro vaksin atau enggak tuh? Gini, sebetulnya secara umum saya pro vaksin. Ya, secara umum ya. Untuk anak-anak pun? Iya, secara umum ya. Secara umum saya pro vaksin, gini. Tapi ketika kita punya waktu yang singkat untuk create the vaccine, ini kan sesuatu yang questionable. Vaksin flu itu wah have been studied so long. Dan ini berapa tahun langsung jadi vaksinnya. Ya, I'm not talking about conspiracy ya. Kalau memang sudah di-planning jauh-jauh hari ya beda cerita. But you gotta think logically juga. Iya, gitu. Iya kan? Jadi if it's really true, then you just like make it like in a like a short period of time, like it's questionable. Agree.
Tapi in kita ambil juga sih. Kamu juga nggak Dok Iya akhirnya? pasti dong, kita Iya kan kan? kalau yang first line kan pasti kita iya, Exactly, iya kan. Oke, gitu. nasi shirataki itu sebenarnya bener membantu nggak untuk diet? Membantu kalau kamu dapetin yang bener. Oh, oke. Masalahnya sekarang again, banyak orang yang bilang gini, gini, Kak Andi nih, it's very interesting actually like, if we talk about food industry, Yes. ya. Mhm. Ibaratnya gini nih, mereka bilang, "Oh, semuanya bisa bilang kayak dulu ya, kita bilang semua kecap nomor satu ya, sekarang semua produk bisa bilang, "Produk gue sehat nih, produk gue sehat nih, ini gluten free, ini sugar free." Ya, buat free 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 free, tapi sampai kasir mahal kan bayarnya. Saya Mhm. bercandanya biasanya biasanya gitu sama pasien. Produk-produk yang free 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 ini di kasir mahal banget tuh biasanya tuh. Nah, artinya apa? Sekarang, kita bilang health food industry is very very promising. Karena orang concern-nya ke healthy udah gede banget. Beda ketika saya ambil naturopath ini, Mhm. sangat-sangat minim pemahamannya. Ketika Covid, setelah selesai Covid, orang health awareness-nya is very very improving. Mmm. Iya kan? Iya, Nah, iya, makanya ketika ya dengan populernya apapun sebetulnya nasi shirataki itu kan hanya one off ya, iya. yang kita bilang ya produk-produk gluten free and et cetera gitu. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai the real shirataki itu kan dari serat glukomanan sebetulnya. Dari kalau orang Indonesia itu bilangnya umbi porang, Iya porang kan ya. itu Nah, aslinya kan? tapi porang itu kan umbi, Kak Iya, Andini. Kita heeh. ambil seratnya doang. Nah, Oh. itulah yang jadinya sebetulnya jadi yang namanya shirataki itu tadi. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi bukan umbinya, bukan, gitu. Sama seperti umbi-umbian kan banyak nih di Heeh, Indonesia ya, umbi-umbian heeh. kita ya, ada ubi jalar, ada yang, ubi kayu dan lain-lain ya. Iya, Nah, kita ambil cuma seratnya, iya. gitu. Nah, serat itu hampir tidak ada respon ke blood glucose. Makanya ini juga, saya berikan ke pasien-pasien yang diabetes Iya, ya, yang punya masalah metabolik, yang punya masalah insulin resistant, yang mereka itu masih ingin makan nasi. iya, iya. Gitu. Tapi kalau sekarang kita dapetin asal-asalan, sekarang karena banyak sekali produk, itu yang campuran tepungnya lebih banyak daripada Mmm. seratnya. Aduh. Artinya kalau kalau kita hanya beli, tulisan doang di packaging-nya, "Oh, this is shirataki rice, this is like, nasi shirataki, umbi beras porang or anything lah, whatever you name it." Gitu. Nah, ketika kita nggak melihat kandungan, masalahnya apa? Lebih banyak orang yang nggak bisa baca kandungan. Iya, kita taunya gimana kalau itu bener-bener 100%? Dibaca ingredients-nya. Jadi saya selalu bilang gini, ini tipsnya ya, 3 bahan utama yang disebutkan di ingredients, bukan nutrition fact ya, Iya, iya, bukan nutrition fact ya. iya. 3 bahan utama yang disebutkan di ingredients itu adalah bahan utamanya. So you can apply it in everything. Ya, jadi setiap kita beli, ini ya, setiap kita beli kemasan-kemasan tuh biasanya kita makanan-makanan kemasan, kan selama ini orang inget apa? Kalorinya. Kalorinya gede nggak? Gitu. Gulanya. Gulanya gede nggak? Gitu. Nah, but they don't really read carefully about the ingredients. Padahal itu lebih penting. Oke, oke. Ketika ingredients-nya kita juga nggak paham itu apa. Betul, ya. Apalagi dengan nama-nama yang keren-keren gitu Iya, ya sekarang iya. ya, dengan nama-nama pewarna sintetis, perisa sintetis dan lain-lain itu kan namanya udah bukan bukan bahasa manusia, Mhm. gitu. Nah, Bener, bener. the more like, we have that substances, ya, the more it damage our liver. Makanya no wonder sekarang banyak orang punya masalah kolesterol. Yang meregulasi kita punya kolesterol adalah kita punya liver, bukan karena kita terlalu banyak makan kolesterol. Wow, oke, tepung. Iya. Itu menurut kamu emang bad? Eee, Hindarin tepung terigu maksudku ya? Gini, tentu ya kalau kita bisa hindarin itu lebih baik. Cuma saya adalah tipe orang yang tidak suka melarang, Kak Andini. Ya, jadi saya tidak ingin mengelompokkan makanan ini good and bad, gitu. Saya tidak ingin mengelompokkan makanan good and bad, gitu. Karena ketika mungkin ini bisa di-apply ke orang yang sudah paham, ya. Tapi ke orang yang belum paham jadinya seperti kalau Kak Andini tahu zaman-zaman orang tua kita ya, "Oh, kalau kita udah punya masalah penyakit ini pantangannya apa, Dok?" Gitu. Saya biasanya dapat pasien-pasien yang usianya udah seorang tua saya tuh Mhm. datang ke saya udah bawa kertas, "Dok, tolong tulisin, Dok, ini pantangannya kalau saya punya masalah batu batu ginjal ini pantangannya nggak boleh makan apa?" Gitu. Saya bilang, "Pak, kalau saya tulisin jadi kitab ini, kurang kertasnya." Ya, gitu. Jadi kitab, gitu. Jadi better I will educate you what you need to do. Esensinya apa?
Karena kalau you paham esensinya, you know what to choose. Nggak perlu saya tulisin tuh. Banyak sekali karena terlalu banyak. Terlalu banyak apalagi sekarang dengan kita punya makanan lebih beragam lagi. Pusing saya. Kalau disuruh nulisin, nggak mungkin. Gitu. Nah, artinya apa gini, tepung ya kembali lagi. Tepung itu, apakah dalam arti totally bad, Dok? Ya enggak juga, gitu. Kalau dalam arti tepung terigu ya, kita bicara mengenai tepung terigu. Kalau kamu dalam arti masih bisa, konsumsi itu dengan cara yang tepat, ya artinya apa? Tepat itu sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan dalam arti berapa banyak yang kita bisa generalize. Saya kan paling sering dapat pertanyaan nih, "Dok, saya makan nasi sehari maksimal berapa sendok?" Keripik lu nggak lu hitung? Yakin? Ya ya. Lu punya lemper nggak lu hitung? Yakin? Ya. Nah, jadi nggak bisa gitu. Kalau kita mengatur sesuatu, kita mesti atur secara holistik. Makanya kenapa saya kasih meal plan. Nah, meal plan buat pasien terutama untuk orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan ya Kak Andin ya. Karena kita perlu bedakan antara orang yang sehat secara metabolik dengan orang yang sudah punya problem. Hipertensi, kolesterol, asam urat, whatever you name it. Ya, penyakit-penyakit yang very common nowadays. Nah, ketika orang itu sudah punya masalah, otomatis lu mesti lebih perhatian dong. Mesti lebih kenceng dong lu punya skrup, gitu. Kalau lu nggak punya masalah mungkin lu bisa agak longgar-longgar lah, gitu. Lebih bisa more flexible, until you got the problem. Sorry. Oke. I love to be sarcasm. Iya, iya. Dan aku senangnya kamu tidak melarang sih. Iya. Saya nggak suka ngelarang gitu kan. Iya. Jadi, orang itu nggak usah dilarang, mereka diedukasi aja. Kalau mereka udah ngerti, mereka punya awareness yang tinggi, mereka akan tahu kok, mereka mesti makan apa, gitu. Karena kalau tanya, "Dok, ini boleh nggak makan ini? Dok, boleh nggak makan ini?" Ya boleh, lu kan bayar sendiri. Iya kan nggak minta bayarin ya. Lu kan nggak minta bayarin gue, ya boleh lah, gitu. Nah, cuma saya bilang ini bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi perlu atau nggak perlu. Kalau ini boleh tapi nggak perlu untuk kamu, buat apa dikonsumsi? Wow. Oke. Aku pengen Ya. close this ngobrolan Mhm, ini dengan permainan tentang kita. Wah, apa ini? Jadi Apa kamu ini? pilih kartu dari Oke. tentang penutupnya ini, kamu yang pilih pertanyaan terakhirnya. Okay, so it's like the ultimate question. Yes. Okay, Pertanyaan pamungkas. Okay, I'll choose this one. Waduh, berat nih. Apa Berat nih. tuh? Ini udah deep talk dari tadi loh kita ini. Masih berat pertanyaan terakhirnya. Saya kira receh-receh nih. Apakah satu pelajaran hidup yang kamu ingin setiap orang diajarkan ketika mereka bersekolah? Itu dari tadi kita pembicaraan loh. Saya sebetulnya lebih suka jawab dengan jokes sih. Iya. Kan ini. Ya. Silakan. Gini ya, kita kan selalu waktu sekolah ya, kita diajari untuk mengingat. Ya, menghafal gitu. Tapi kita tidak diajari untuk melupakan. Loh, betul dong? Ya, karena waktu sekolah kita hanya diajari untuk mengingat, tapi kita tidak diajari untuk melupakan. Nah, termnya gini ya. Ini saya bawa ke obrolan kita sebelumnya ya, gini. Kita sering mendengar hal-hal yang kita bilang mitos ya. Kita get many misconception. Apalagi ketika orang-orang ini udah saya bilang gini, segala sesuatu itu kalau salah pun tapi dikatakan berulang-ulang kali dan dipercaya banyak orang, terdengar menjadi suatu kebenaran. Be careful. Ya. Yang salah sekalipun kalau diulang-ulang, kita lakukan repetisi dan dipercaya banyak orang, kita sepakati, terdengar menjadi suatu kebenaran. Gitu. Nah, kita perlu untuk melupakan hal-hal yang seperti itu dan kita mengambil sesuatu yang baru. Yang memang dalam arti selama ini mungkin belum pernah kita dengar. Dikosongin dulu gelasnya. Kalau gelasmu selalu penuh, kamu nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baru. Lupakan dulu, dibuang dulu tuh isinya. That's thing. Thank you for filling my glass, our glass. Thank you. Dokter, thank you so much for Thank you so your much. energy. Waktu Makobrimob diserang, versinya Bapak tuh seperti apa sih Pak? Masih ingat dulu bagaimana perasaan kawan-kawan yang temannya habis dibantai, ada 5 orang meninggal. Tapi ketika mereka dibawa dalam perjalanan, pada saat makan mereka disuapin. Teroris-teroris itu disuapin loh. Oleh polisi. Oleh Brimob. Dulu kasus penembakan polisi, kita sudah tahu bahwa polisi akan diserang. Saya sholat itu tiba-tiba dari belakang digorok. Harusnya dia mau gorok
leher, tapi kena mulut, robek ini.